Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah alladzi jama'a alaina fi harokatid dakwah wa tarbiyah auliya utis'ah, yakni dakwah ilallah di umuri dunia mazra'atul akhirah. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'da. Di bidang usaha dan pengembangan ekonomi saya sedang berjuang, doakan minimal. Kalau saya nggak minta sampean harus membiayain saya, enggak. Saya tak berjuang minimal, cari semangat saya dong, support saya. Tolong bantu doa biar ini berhasil, bukan untuk saya. Dan saya belakangan ini ya apa yang saya berusaha, saya memohon dan lain sebagainya untuk kepentingan jamaah, khususnya ya umumnya kepada jamaatul muslimin dan muslimat yang ada di lingkungan kita. Karena saya ada kemauan dan saya sungguh Allah berikan jalan kemudahan dan saya dipertemukan, yang mempertemukan Allah karena saya nggak pernah nyari-nyari. Tiba-tiba saya dipertemukan. Nah, pertemuan itu ada silaturahmi, kemudian ada informasi. Informasi itu saya berusaha, saya korek, saya dengar semuanya, saya paham. Tapi saya harus menyaksikan, sehingga saya harus melihat. Saya datangi ke kantornya, ke gedungnya saya datangi, Mbak. Siang saya datangi. Saya udah melihat bukti, ada kantornya, ada gedungnya, karyawannya banyak, nggak sedikit. Bahkan saya dikasih makan siang, karena saya datangnya siang sampai sana. Udah disiapin buat makan siang, walaupun cuma nasi padang itu ya. Tapi kan alhamdulillah ada rezeki dengan silaturahmi itu. Itu sudah saya lakukan dan saya temui manajer-manajernya untuk saya korek. Bahkan saya ditahan kalau bisa udah dalam untuk saling diskusi. Tapi karena waktu itu ada acara malam mau rapat, ibu-ibu udah belanja, belum ada yang ngurusin, terpaksa kita pulang. Gitu. Tapi bukan berarti komunikasi putus. Walhasil kesepakatan kita yang punya lembaga yayasan di sini bisa menjadi rekan kerja perusahaan itu, namanya asosiat rekan kerja. Rekan kerja ini begini, Pak. Contohnya Telkom. Telkom itu ada pegawainya kan, dan dia ada pekerjaan-pekerjaan yang harus dikerjakan oleh pegawainya. Karena memang dia pekerjaannya banyak, memberikan peluang untuk orang-orang di luar Telkom bisa mengerjakan pekerjaan Telkom, tapi tidak sebagai pegawai Telkom, sebagai rekan kerja Telkom. Nah, kadang-kadang yang gotongin tiang, nanam tiang, narik kabel, terus masang instalasi ke rumah, itu rekan kerjanya Telkom, bukan orang Telkom. Yang narik-narik masang wifi di sini itu bukan orang Telkom, bukan orang Indihome. Dia betul, bukan pegawai. Nah, kita itu sekarang diterima untuk menjadi kayak gitu oleh sebuah perusahaan besar internasional. PT-nya Asuransi Allianz Syariah Life Indonesia. Syariah. Sekarang jenengan sebagai orang Islam dengan kata syariat, apa yang terlintas dalam hati sampean? Peduli apa tidak peduli?
Islam itu syariat. Misalnya aku orang Islam nggak tertarik sama syariat itu terus Islam model apa? Makanya saya pelajari dengan sungguh-sungguh. Boleh Pak Yait? Ya oke dah. Nah, terus diperkenalkan di PT Aliansa Syariah ini mempunyai program kerja pemasaran yang namanya AZ Pro Syariah. Karena AZ Pro Syariah ini adalah program kerja. Dia punya sistem kerja. Karena ada sistem kerja, ada pekerjaan, ada cara bekerja. Paham Pak ya? Apa sistem kerja pekerjaannya? Pekerjaannya kan asuransi. Mesti yang terlintas di dalam hati, alah cari nasabah. Kalau udah bicara nasabah, bicara asuransi, nanti yang terpikir apa? Bayar premi tiap bulan. Terus yang terlintas pikiran liarnya apa? Boro-boro Pak bayar premi tiap bulan. Kredit motor aja belum lunas. Kontrakan belum bayar. Besok anak sekolah minta beli sepatu. Mesti nggak ada. Sehingga yang namanya produk asuransi didominasi oleh orang-orang kaya. Karena alasan itu. Sehingga terbukti 5% rakyat Indonesia yang baru mempunyai jaminan perlindungan jiwa, jaminan perlindungan kecelakaan, jaminan perlindungan kesehatan, jaminan perlindungan pendidikan, bepergian. Itu hanya orang kaya, sehingga orang kaya bisa punya 5-10 polis. Kenapa? Lebih menguntungkan daripada deposito. Deposito bunga, ini tidak ada bunga. Syariah kan. Terus ketika kita jadi rekan kerja di sana, apa pekerjaannya? Nyari nasabah kan? Tidak nyari nasabah. Terus di sana kan pemasaran Pak, mau jualan apa? Ya nggak jualan apa-apa. Terus kita borong apa Pak? Ya nggak borong apa-apa. Itu bukannya apa MLM? Oh tidak. Kalau MLM kan harus beli, belanja. Dengan belanja kita dapat poin. Nek nggak belanja nggak dapat poin. Ini kita nggak belanja dan nggak menjual, nggak nyari nasabah. Terus ngapain? Cukup daftar menjadi anggota asosiat. Daftarnya bayar berapa? Nggak bayar kalau model kita. Yang bayar lisensi itu yang mau mengikuti jenjang karir yang umurnya 18 sampai 39. Anak-anak kita paling, ponakan kita. Kalau kita ini umurnya sudah lebih dari 40. Kita masuk di asosiat cuma sebagai rekan kerja. Itu dibatasi usia 18 sampai 59. Saya mulai kerjanya gampang. Kerjanya apa? Menjalankan sistem pemasaran AZ Pro. Tugasnya cuman mendaftar, gak bayar. Saya sudah daftar, plek. Sudah itu oleh perusahaan. Aku diberikan polis. Polis itu ditalangi oleh perusahaan. Nilainya 500.000 Pak. Kalau kita bayar, tapi kita nggak bayar. Dibayarin dulu sama perusahaan sehingga kita punya polis. Dan ketika terjadi sesuatu bisa diklaim. Klaimnya itu apabila 1 meninggal dunia, 2 kecelakaan, 3 sakit keras, 4 cacat tetap. Bisa klaim, nilai klaimnya 250 juta sampai dengan 800 juta. Untung apa rugi Pak? Untung. Ada resiko? Duh. Terus bagaimana nanti kita bayarnya? Kan ditalangi perusahaan. Ya kerja. Kerjanya apa Pak? Kan kita udah daftar nih. Ajak saudara kita. Mau nggak kamu dapat polis? Dapat jaminan perlindungan jiwa. Karena yang diberikan kepada kita asuransi jiwa. Namanya Alisa Handal. Oh mau, bayar berapa? Nggak bayar, udah daftar aja. Boleh silahkan ngajak saudara. Tapi jangan serakah, jangan mentang-mentang nggak bayar. Ya,
tidak bayar tapi bukan berarti gratis ya, maaf. Tidak bayar tapi bukan berarti gratis. Bingung sama, nggak bayar kok nggak gratis. Nanti tak terangkan. Ditalangi kan kita sama perusahaan 500.000 itu untuk premi. Nah, terus bagaimana? Kita ajak saudara kita 12 orang aja. Ketika kita sudah mendaftarkan 12 orang untuk menjadi anggota asosias, kita dapat komisi dari PT Allian, satu orang 50.000. Karena apa? 10%. Polis nilainya 500.000, kita dapat komisi karena memberi polis kepada saudara kita 10%, berarti kita satu orang dapat 50.000. Kok 12 orang? Nah begitu 12 orang dapat berapa? 600. Nah 600.000 itu cukup buat bayar premi yang ditalangin 500.000, sisa 100.000 masuk ke rekening kita. Udah begitu toh. Selesai kita 12. Nah 12 orang ini kan kepengen dapat juga kayak kita kan, bisa bayar polis kan. Masing-masing ini kamu ajak ya, jangan banyak 12. Nanti kalau sudah ini 12 itu masing-masing 12 orang itu dapat polis semua. Terus kita dapat apa? Ya tetap dapat walaupun dia yang kerja. Dapat apa? Komisi 5%. Jadi kalau tadi kita 10%, ini 5% karena yang kerja anak buah kita. Jadi berapa? 25.000 kali berapa? 144. Berapa? 3.600.000. Dipotong untuk polis 5, sisa berapa? 3.100.000 masuk rekening kita. Paham? Itu yang sekarang ada. Dan itu yang sedang saya upayakan. Dan saya sudah mulai dari diri saya, tapi ternyata saya ditolak. Kenapa? Usia saya sudah 69. Jadi saya begini nih bekerja, ya bekerjanya kayak begini nih. Ini saya udah bekerja. Pak Warto dapat bayaran? Tidak, karena saya tidak terdaftar. Kenapa? Umurnya ketuaan, perusahaan nggak mau nerima orang tua. Ntar baru masuk, baru berapa bulan mati. Rugi dong, 500 juta. Ya kerja belum banyak kerjanya, orang udah tua. Betul nggak? Perusahaan punya perhitungan. Emang ada perusahaan yang paling rugi? Bisa dipahami itu? Nah itu yang ada. Begini baik apa buruk? Baik. Karena ini ada nilai kebaikan, saya tetap bekerja semangat dan saya niatnya ibadah. Dan Allah tidak pernah tidur, Allah melihat apa yang saya kerjakan. Sekecil apapun kebaikan akan diperlihatkan dan keburukan akan diperlihatkan dan dipertanggungjawabkan. Dalam rangka ada merealisasikan doa ini loh, aku ndonga ngono terus. Ternyata redaksi doa tidak menentukan pengkabulan, tapi aksi itu yang membuat kita doa terkabul. Allah itu nggak perlu redaksi. Allah saya ya, nggak tahu Allahnya jenengan. Allah jenengan podo kali kula mboten kula tak kok. Gusti Allah itu loh, Allah saya itu sudah tahu sebelum saya ngasih tahu. Saya itu belum ngasih tahu ya Allah itu. Allah bilang, "Ya wis aku wis ngerti." Aku jadi wegan lho begini. Aku untuk nganggo jenengan, mbok menawa ora sempat. Nah, konsekuensi ini saya realisasikan dalam bentuk aksi. Mudah-mudahan ini jadi kabul dengan adanya ini di dunia hasanah. Terus kita jadikan kalau kita uang udah banyak, kita bisa jadikan bekal menuju akhirat. Kita bisa membantu saudara kita, dan tanpa uang pun kita bisa membantu apabila mengikuti sistem. Contohnya ini A ya, terus dapat 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 misalnya ya, misalnya 12. Ini kan ada kurang Pak. Ini ada yang di sini cepat dapat 12, mungkin ini dapat 10, mungkin ini dapat 8, mungkin ini dapat 6, mungkin ini dapat 4, dapat 3, dapat 2, dapat 1, mungkin ada yang nggak dapat. Ya, kan kita tetap kerja. Kita sudah 12, kita kerja, dapat 1 atau 2, kita berikan saudara kita yang lemah. Kita sebagai imam ingat makmum. Oh, itu saudara kita belum dapat, kita dapat, kasih dia. Berapa nilainya satu orang? 50. Kita sudah sedekah 50.000 tanpa mengeluarkan uang dari dompet, karena uang ini akan nyampe kepada orang ini.
terus kita tetap kerja lagi, ayo kita bantu saudara kita, ini kita bantu, kita dapat terus sampai dia bisa 12, ini 12, kita saling bantu nanti. Ini namanya kerja gotong. Alangkah baiknya kita yang punya jamaah ini kompak. Terus ayo kita susun kerja bareng. Ayo mana yang masih kosong kita isi biar cepat 12. Biar cepat sama-sama bisa menikmati manfaat dari usaha dan pengembangan ekonomi yang ada dia. Paham nggih? Udah ada yang ditanyakan silakan. Yang penting tahu itu ceritanya. Dalam rangka ini kan ini tidak sedekah Pak. Bisa jariah, kita bisa bantu itu. Kalau bulan dia guru ngaji jadi jariah, nanti sedekahnya itu pakai bekal berangkat ngaji, kena numpak angkot, kena ya, memperkuat dirinya. Jadi harap jajan ya orang sungkan-sungkan, langsung duit-duit jajan mie, mampir kan tenaganya kuat ya orang mikirin. Kayak ngaji baru teh waktu kayak aku ngene iki asline ya metenteng-metenteng gayane tok asline kuwi enak tengku arep mangan nunggu sego mateng. Ayo yang janggal tanyakan. Oh yang dianggap nggak bener tanyakan. Sing rada ruwet ta bro. Ini tanya Pak. Ini kan misalnya kita udah dapat 12 nih ya, misal ya. Terus kan yang ke bawah itu, misalnya yang saya bawa itu kalau misalnya mereka nggak pada dapat, ada dapat 1 atau 2, terus kita ada nombok gitu nggak buat bayar? Nggak ada nombok. Kalau nombok namanya keluar duit. Kan ini justru dikajak kerja biar jangan keluar duit dari kantong kita. Jadi nanti semua akan diri dari perusahaan. Hanya menjalankan sistem. Tak perjelas lagi biar lebih jelas, tak ngenek nih dan karuan ya. Set 1, 2, 3, 4, 5 disorting nggak tuh? 6, nah jelasin 7, 8, 9, 10, 11, 12 kan 12 orang nih. Kan nggak semua orang kan bisa ngajak orang. Ada yang dapat banyak, ada yang cepat, ada yang kurang cepat. Misalnya ini cepat udah 12, alhamdulillah ya. Oh ini kurang cepat baru dapat 6 ya kan. Oh ini nggak pada cepat dapat 4. Wah ini cepat ini udah 12. Oh, ini nggak pada cepat cuma dapat 8 misalnya. Ini cuma dapat 3 misalnya. Wah ini udah dapat 7 nih. Wah ini dapat 9 misalnya. Oh ini dapat 10. Wah ini dapat 11. Wah ini dapat lagi 4 misalnya. Ya, terus ini dapat 12. Ya kan? Udah. Ya, yang udah dapat mana nih? Ini dapat 600.000. Dipotong polis 500, masuk ke rekening 100. Paham? Ya. Kan 50 kali 12 ya. Ini udah dapat. Kalau ini kan udah dapat tadi 600, polis 500, dipotong polis sisa 100, masuk ke rekening 100. Paham? Iya. Paham sampai di sini? Oke. Kok ini belum dapat? Ini belum. Ayo kita kerja bareng-bareng. Ini 12 ya. Ini dapat 600. Potong rekening 500. Bukan rekening. Premi. Nah, ini potong 500, masih 100 masuk ke rekening. Udah. Nah, sekarang bagaimana yang belum dapat? Nah, ini dapat. Ya. Kurangi 500, masuk ke rekening 100. Oke. Jadi di barisan kita 12 orang yang sudah bayar polis 1, 2, 3 dan dapat manfaat 100. Sisanya ke rekening. Nah, ini saudara kita yang belum dapat. Ayo kita bareng-bareng. Ya, kita kerja bareng.
Misalnya, ini tetap bekerja, jangan mentang-mentang aku bukan udah 12. Jangan, enggak juga kayak ini misalnya enggak kerja nih. Dia tetap dapat, dihitung. Berapa dia dapat dari sini? Ini 12 tambah 6 berapa? 18 tambah 4. 22. 22 tambah 12. 34. Berapa? 34. 34 tambah 8. 42. 42 tambah 3. 5. 45 tambah 7. 52. 52 tambah 9. 1. 71. Ya kan tambah 10. 71 tambah 11, 82. 82 tambah 4. 6. 86 tambah 12. 98. 98. Ini dapatnya cuma 5% di sini. Ya, 5%. Jadi 5% dari berapa tadi? 98. 98 kali 25. Kalau 5% itu per 20-nya 500. 5% dari nilai polis, dari premi 25.000. 25.000 kali 98. Ini ya. 98 kali 25. 40 04 45 49. 82 16 61 18 tambah 1 19. Tuh, ini 2, ini 4, ini 5 kosong. Dapatnya 2.450.000. Dapatnya 2.450.000. Kita dapat 2.450.000. Ya, silakan Bu. Oke. Oke ya, karena lagi jawab pertanyaan. Takutnya nggak paham. 2.450.000. Ya. Bayar polis berapa Bu? 500. 2.450 dipotong 500.000. 0 5 14 9 1 195 1.950.000. 1.950.000 ini masuk ke rekening kita. 1.950.000. 1.950.000. Tetap dapat bayaran dan kita bisa bayar premi. Begitu seterusnya, makin sini makin banyak nanti. Ini akan efektif kalau kita mau kerja sama dalam satu jamaah ini. Ayo, mana yang lemah, yang kuat, bantu nih yang masih lemah nih saudara kita biar bisa menikmati manfaat yang sah. Asik gak? Jadi imam ini jangan mikir diri sendiri, tetap kamu berjuang, pikirkan makmummu yang masih lemah. Mengamalkan sholat berjamaah apa tidak? Terus lakukan sepanjang hari. Sholat terus apa jarang-jarang? Terus. Sholat terus apa jarang-jarang? Sholat jarang-jarang aja enggak ya. Ini maksudnya bisa dipaham. Jadi memang tidak bayar premi, tapi bukan berarti gratis. Kenapa? Kita dipotong hasil hasil komisi. Karena kita bekerja. Kita punya kios saya tetap nyambut gawe Pak. Goreng, kulaan yang pasar induk, ngupasin singkong, ngupasin pisang. Ini juga begitu, kita dikasih lapak, dikasih bahan pekerjaannya, disuruh kerjain, orang modal. Rugi? Rugi? Enggak. Ada resiko? Enggak. Lah iya. Perusahaannya jelas. Perusahaan internasional, Allian, siapa ya? Tak sebut Allian orang tahu. Gedungnya namanya World Trade Center. Alamatnya Jalan Jenderal Sudirman, pinggir jalan. Dari jauh wis ketok bubur kae Allian. Nanti kapan-kapan ke kantor, saya sudah ke sana. Halo? Paham apa mboten, Bu? Dan itu seterusnya gini makin banyak. Kalau ini 2144 ini, wah ini gede ya, 3,6. Kalau misalnya Pak, kalau yang ini kan misalnya belum bisa ngejar target nih, misalnya yang bawaan itu, yang bawaan misalnya bawaan saya, terus dia belum bisa ngejar, dia kan harus nyari 12 lagi kan? Iya. Kalau misalnya dia belum bisa terus dalam jangka sebulan ya, polis itu kan dibayarnya tiap bulan. Iya. Kalau misalnya itu yang misalnya yang baru 6, dalam 1 bulan itu dia belum dapat 12.
Ya. Terus Kenapa? bagaimana itu dia bayar polisnya? Ya nggak usah bayar, Nggak usah bayar. kan nggak cukup. Kan nggak cukup, perusahaan tahu belum cukup. Kalau misalnya selama 2 bulan juga, misalnya sebulan nggak dapat sampai 2 bulan dia belum dapat, apakah ada polisnya terus Angus. angus gitu Ya bagaimana? nggak bayar, Cuman angus saja. ya angus juga enggak. Cuman karena belum bayar. Siapa yang mati? Tahu, siapa yang mati, Mbak? Mati kayaknya truk gitu. Hah? Mati. Apa? Mati. Iya, truk gitu kan itu tadi, ngetek gitu. Siapa? Ada siapa? Nggak ada itunya Enggak, ngetek. kalau mau ada perlu kesini aja, nggak apa-apa. Ya, kan bayarnya dari polis premi itu, dari hasil premi. Belum dapat premi, dia belum bayar. Capek nunggu dia dapat ya. Lah iya. Cuman karena kita nggak bayar premi, kan belum bisa klaim. Kita nggak memberikan jaminan, kok minta jaminan. Makanya namanya jaminan perlindungan. Gitu. Makanya masa kerjanya 2 tahun. 2 tahun, tahun pertama, tahun kedua dapat. Dari direct 10%, dari generasi 5%, gitu hitungannya. 10% dari mana? Dari premi. Premi 500, 10% ya 50.000. 5% ya sama dengan 25.000. Itu kalau di generasi kita yang kerja. Dan mungkin kalau nanti udah banyak, ada orang jauh-jauh, orang Batang, orang Pekalongan, padahal kita nggak pernah kenal itu. Kita hanya menghitung jumlah karena kita nggak mungkin kenal. Dari mana kita tahu? Dari kantor kita diberikan aplikasi untuk kontrol hasil jaringan atau network kita. Sehingga kita tahu ada berapa jumlah orang kita. Itu nanti tertulis, kalau 1 orang 25 kali jumlahnya kayak tadi gitu. Sekarang hitung penghasilan. Ada penghasilannya nggak? Kalau kerja, kalau nggak kerja jangan hitung sih ya. Belum kerja udah misalnya gitu ya kan. Itu yang kadang-kadang membayang-bayangi kita. Agak Pak, mau nanya Jadi, doang biar jelas. iya paham, Gimana? saya paham. Justru itu bagus, gitu. Yang penting kan kita sudah mendengar, Iya. sudah menyaksikan, sudah memastikan, gitu ya. Udah kan? Nah itu kita kemudian kita pelajari, kita coba jalankan. Kebenaran itu nanti kalau kita sudah jalanin, bener nggak bahwa kerjanya dapat bayaran? Kok nggak dibayar? Berarti kita dibohongin. Kan gitu. Atau kita tuntut. Karena di polis itu isinya perjanjian. Oh, jelas kok kantor, orangnya jelas. Kalau kita udah kerja, kalau nggak kerja mau nuntut apa? Nuntut hak apa? Wong sing dibayari wong sing nyambut. Lah sama gelem bayar wong ora nyambut gawe. Mbok sapa wae ora gelem. Ya, jadi kerja dulu baru berharap, mendengar baru menilai, ya kan? Kemudian berpikir dulu baru berbicara, kemudian bekerja dulu baru berharap. Iya karena butuh dulu baru wah iya kah? Rasain. Oke? Oke. Masih ada yang ditanyakan? Enggak apa-apa. Ada Mbak? Cekap? Pokoknya ada yang kurang-kurang paham, bisa telepon saya, bisa WA saya, bisa datang, kita ngobrol. Ini saya jelasin. Yang mau ke kantor nanti bareng saya. Cekap? Cekap. Demikian, banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma Ya. Tadi digituin ya tadi? Iya. Enggak. Di mana? Hah? Puterin. Ya. Di ini ke Pak Didi. Siapa? Kameranya.